Halo guys, welcome back to our channel. Informatif lagi sama gue Mahtum. Apa tuh men? Apa lagi bang? Jangan beli rush. Wow. Check this out. Halo guys, gue sekarang lagi ada di Asri Toyota Karawaci di Jalan Raya Imam Bonjol. Patokannya samping Hotel Olive di daerah Tangerang. Kalau mau datang ke sini juga boleh. Gue mau bilang jangan beli rush. Wah, kenapa bang? Kalau lu suka mobil yang desainnya futuristik. Emang ini enggak bang? Kalau lu butuh yang futuristik, lu belinya mobil Veloz dong. Hampir ngejebutin yang lain, men. Wow, Veloz tuh futuristik. Tapi kalau lu nggak suka yang futuristik, lu suka yang gagah, nah ini, lu harus beli ini, Rush. Toyota Rush. Dari zaman ke zaman, dari model ke model. Ini yang gue bilang SUV beneran. Emang yang lain bohongan? Enggak, maksudnya yang masih mempertahankan beberapa konsep-konsep yang dari dulu tuh nggak berubah, ada pokoknya. Dan itu masih ada peminatnya, masih banyak peminatnya bahkan. Dari desain deh, kita bahas dari desain atas sampai ke bawah. Ini mobil kan kelihatannya juga, lu pasti kelihatan gagahnya ya. Bongsor gitu lumayan. Tinggi. Engine hoodnya aja, lekukan ototnya tuh berlekuk-lekuk. Semakin banyak lekukannya, berarti semakin banyak ototnya kan? Yoi. Kalau semakin banyak ototnya, berarti Semakin sering nge-gym. ya betul. Semakin kuat. Itu maksudnya mengisyaratkan itulah gitu. Karena ini mobil adalah kelasnya di low SUV. Jadi memang ketangguhan itu harus dipertontonkan, harus ditonjolkan, dan itu kelihatan banget dari Rush ini. Makanya peminatnya juga nggak habis-habis tuh. Desain dari lampunya pipih, terus ini udah LED multi reflektor nih, jadi kecanggihannya juga lu tidak usah ragukan lagi ya. Terus ada positioning lamp di sini juga jadi satu. Nih, grillnya juga menurut gua bagus ya, dia warnanya dibikin black piano gitu, terus ada logo besar di bagian tengah sampai ke bagian bawah. Nah, di bagian bawahnya dikasih undercut warna silver, jadi agak kontras. Nah, karena ini yang tipe G ya, dia ininya housingnya memang nggak dibikin gede, kecil aja, jadi dibikin lebih simple. Oke, itu bagian depan, ke samping men. Nih guys, dari bagian samping, gua kasih lihat overview-nya. Bener kan? Menonjolkan kegagahan. Anyway, ini mobil harganya kisarannya kurang lebih antara 3G, tipe G atau yang GR tuh dari 290 sampai 300 jutaan something lah, belum dipotong cashback. Kalau dipotong cashback kayaknya bisa jauh dari itu, nanti bisa tanya langsung aja sama Yuda. Kita mau bahas desainnya dari bagian luar di samping nih ya. Bannya nih, kakinya dia pakai ukuran 215 per 665, ringan 16. Kalau yang GR tuh 17. Lebih tinggi Ini karena yang tipe G ya. Tapi menurut gua desainnya bagus nih yang G juga tuh. Ininya modelnya tuh tone polish gitu, terus lengkap ya, udah cakram, ABS, ABD, lengkap lah. Terus di atasnya ada over fender. Nah, ini yang gua suka, biarpun mobilnya secara struktur, secara bentuk kelihatan bongsor gede, tapi part-partnya nggak selalu harus melulu dibikin gede juga ya. Ini tipis-tipis aja, tapi ada over fendernya, itu khas dari sebuah SUV ya. Nah, spionnya juga di sini nih, modelnya bagus ya, nggak dibikin ngebulet biasa aja gitu, dibikin lancip-lancip. Ada turning signal lamp di sini, dia sudah auto folding juga, sudah elektrik pastinya. Ke bagian atas tuh, desainnya dibikin SUV karena ada ininya nih. Nah, roof railnya dia asli nih. Ada roof rail yang cuman tempelan men. Apa tuh? Gua nggak mau sebutin apanya ya, pokoknya adalah. Kalau yang asli tuh kalau digoyangin mobilnya ikut goyang. Pokoknya gitulah. Untuk handle pintunya tipe yang G ini dia sewarna body nih. Di sini ada list chrome untuk window line-nya sampai ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang pengeremannya memang masih pakai tromol, tapi di sini ada over fender nyambung sampai side skirt di bagian bawah, dan model zaman sekarang ya mobil nggak ada dikasih set body molding gitulah. Terus kita ke bagian belakang men. Nah guys, di bagian belakang desain yang nggak kalah gagahnya menurut gua. Dari bagian atas ada shark fin, rear upper spoiler, ada high bar stop lamp, kacanya sudah pakai defogger, ini wiper. Nah ini nih, lampu belakangnya stop lampnya dia sudah LED bar. Pada saat itu, bahkan pertama kali dia keluar, dia salah satu yang menjadi pelopor sebenarnya pemakaian LED bar di mobil-mobil ya middle low lah ya. Salah satunya, bahkan ini dulu sempat dibilang baby Fortuner. Baby Fortuner, baby Fortuner. Apa sih? Pokoknya gitulah. Ini LED bar, terus ini emblem Toyota gede. Ada kamera parkir juga. Ke bagian bawah nih ada mata kucing, terus ada parking sensor ya. Di bagian bawah juga dikasih ini nih, underguard. Warnanya silver, jadi sewarna sama yang bagian depan. Sekarang coba kita lihat desain di bagian interior. Men, apa hukumnya nonton tapi nggak subscribe? Duh, mubah Ya boleh, maksudnya nggak apa-apa. Ya kalau berkenan lah ya, boleh kali subrek ya, di like, di komen sebanyak-banyak. Gue seneng banget bacain komentar, terus balas-balasin komentar satu-satu tuh men. Sampai lupa makan gue kadang. Wow, Lebay. Lebay ya.
Oke, kita mau ngomongin desain interior. Desain interiornya menurut gua nggak kalah gagah. Dari bagian dashboard aja di bagian depan kelihatan menurut gua gede. Tapi menurut gua secara overall desainnya bagus. Terus ada ini nih, kayak aksen-aksen ini warna apa ya? Beige ya. Yo. Ada permainan beige, ada krum-krumannya juga. Sampai ke bagian door trim juga ada beige-nya di bagian sini nih. Ada bahan fabric juga. Terus untuk joknya kelihatan kali men ya plastiknya. Gua buka dah. Tuh, dia bahannya fabric. Nah, yang gue suka dari jok ini adalah joknya tuh lumayan meluk ke badan. Jadi dia apa ya namanya, semi bucket gitulah. Ada side support sampai ke bagian bawah. Jadi ketika lu duduk, dia menyangga gitu agar lu nggak geser ke sini, geser ke sana. Kadang kan di jalan mungkin mobilnya bergoyang-goyang ya. Ini untuk menjaga gitu. Terus headrestnya juga dibikin nggak yang gede gitu, cukup menurut gua, karena kalau terlalu gede yang belakang kasihan pandangannya bisa keganggu gitu. Di bagian belakang juga sama, modelnya dia bahan fabric dengan motif dan model yang sama juga sampai ke baris ke belakang gitu guys. Jangan beli ras. Nah, apa lagi bang? Kalau lu penggerak depan mania, Wow, penggerak depan mania, mantap. karena ini mobil penggerak belakang atau rear wheel drive, which is sekarang jarang ya men. Jarang. Malah cuman ini kayaknya. Ya pokoknya di kelasnya kayaknya ini. Cuman ini nih. Tapi sebenarnya secara peminat masih banyak banget yang suka sama rear wheel drive. Kenapa? Kenapa, Men? Bang? Karena penggerak belakang diklaim lebih kuat nanjak. Mau lihat penggeraknya? Boleh. Ya nggak kelihatan. Udah nggak usah, intinya di mobil penggerak belakang. Di daerah-daerah tertentu, terutama di kayak di jalan-jalan yang masih rusak dan menanjak, ini kepake banget men, asli. Dan sebenarnya dipakai di dalam kota pun juga nggak ada masalah sih. Cuman memang sekarang rata-rata arahnya sudah ke FWD ya men. Yoi. Walaupun sebenarnya kalau gua pribadi untuk mobil apa ya, kalau crossover atau SUV itu kesannya kan harus tangguh ya. Yoi. Ketangguhan itu menurut gua lebih ideal kalau penggerak belakang sih menurut gua ya. Tapi kalau ada yang nggak setuju sama statement gue, boleh komentar juga di kolom komentar. Terus untuk mesinnya juga gue buka nggak nih? Gue buktikan bahwa mobil ini lumayan tinggi, karena ini SUV ya, jadi ground clearance-nya lebih ditinggiin. Kenapa? Karena pas gue buka kap agak jinjit sedikit. Nggak tahu karena mobilnya tinggi atau guanya yang kurang tinggi mungkin, tapi ya inilah dia. Atasnya udah dicat, kapnya nih bagian atas, terus ada peredamnya juga. Ini mesin 1500 cc, dual VTI, 4 silinder. Outputnya di 104 atau 105 PS ya men. Yoi. 136 Nm. Jadi untuk dipakai dalam kota, luar kota masih sangat worth it. Untuk konsumsi bahan bakar juga cenderung bagus. Ditambah lagi dengan penggerak belakang, sebenarnya untuk mobil low SUV ini worth it sekali menurut gua. Dan gue pede sekali bawa mobil ini kalau harus melahap jalan-jalan yang agak kurang-kurang. Contohnya? Ya contohnya kalau kita ke pedesaan lah, ke pegunungan, yang jalan-jalan rada-rada off-road gitu, masih pakai mobil ini, wah lu nggak usah worry lah, proper sekali. Jangan beli ras kalau nggak beli di Yuda. Yeah. Yuda ini spesialis penjual Toyota dari Dinas Kesehatan ya. Lagi cosplay. Oh lagi cosplay, ada acara apa emang? Kita lagi ada acara event profesi. Oh, jadi kalau di Astrio Toyota Karawaci ini memang kalau pemesanan mobil tuh seru guys. Ya. Banyak gimmick-gimmick acara gitu ya. Bener. Jadi seru deh pokoknya. Oh ya, gue mau langsung tanya aja. Siap. Ini kita tadi lagi ngomongin ras nih. Ini promonya gimana nih? Kalau kredit gitu? Kalau kredit DP paling murah. DP paling murah untuk ras itu 5 juta. Itu mah tanda jadi kali. Udah sama DP. Udah termasuk total DP. Udah sama total DP. Oh, jadi enak. Jadi kalau lo mau beli ras cukup 5 juta aja. Benar. Itu tanda jadi termasuk total DP. Jadi kalau sudah approve, udah ya, tinggal angsuran doang. Tinggal mikirin angsuran. Wah, terus emang kalau kredit bunganya berapaan sih, Yud? Kalau untuk kredit kita mulai bunganya 0%. Bisa 0%? Bisa 0%. Oh, jadi sebenarnya bisa tergantung. Kalau simulasi tergantung ya? Tergantung. Sangat fleksibel. Jadi Bisa. teman-teman bisa milih mau DP berapa, angsuran berapa, mau di konsep bunga yang berapa. Bisa. Itu bisa diatur ya? Bisa diatur. Kalau tenor paling lama? Paling lama 8 tahun. Bisa 8 tahun Bisa maksimal. 8 tahun Tuh, maksimal. jadi kalau teman-teman suka yang bayar nyantai, gas tipis-tipis tuh ya. Ya, Bisa tuh ambil 8 tahun. Kalau mau lebih cepat bisa yang setahunan ya. bisa setahun. Setahunnya berapa bulan? Setahunnya 11 bulan. Jadi nggak 12 bulan ya? Enggak, 12 bulan. Diskon sebulan. Diskon 1 bulan. Ngomongin diskon, Hmm. gimana tuh? Kalau diskon bisa langsung japri aja. Oh, kali japri ya. aja. Karena diskon ini Agak sensitif. sensitif dan biasanya kalau yang nggak mau nyebutin diskon itu menarik biasanya. Siap. Jadi teman-teman kalau butuh diskon langsung kontak atau
telepon atau WA aja nih ke Yuda Boleh. langsung gitu. Nanti biar enak ngomonginnya sekalian nanya simulasi gitu ya. Boleh. Terus kalau itunya apa namanya konsep kreditnya bisa syariah juga ya? Bisa. Jadi nggak Bisa harus syariah. konvensional kan? Nggak harus konvensional. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Kalau mobil ini nih apa aja sih promonya nih? Dapat apa aja gitu? Kalau untuk mobil cuma mikirin DP, angsuran, sama bensin. Kalau untuk mobil ini. Lah kan abis beli mobil harus servis, beli oli, beli ganti spare part lah apalah. Yang mikirin itunya siapa? Yang mikirin itu Toyota. Maksudnya gratis? Gratis semuanya. Sampai berapa lama? Sampai 6 kali servis atau 3 tahun. Jadi jasanya udah free, Heeh. olinya free, filternya free, filter udara free, terus juga free balancing 2 ban, jasanya juga free selama 3 tahun atau 6 kali servis. Kalau rutin dapat extend 1 tahun atau 2 kali servis lagi. Jadi ini ya, itu digratisin tuh. Digratisin semua. After sales-nya tuh After kayak model sales servis-servisan, oli dan lain-lain digratisin. Terus kalau teman-teman rutin, rajin, Mm-mm. terus nurut sama orang tua, Iya. ditambahin berapa? tahun. 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. gratis. Gratis. Kalau mau test drive boleh ya? Boleh test drive. Datang ke sini atau Yuda yang ke sana? Paling nanti tinggal teman-teman Infomotif mau test drive bisa langsung japri ke kita. Hah? Nanti kalau misalkan sibuk bisa kita datang ke rumahnya atau mungkin mau mastiin Yuda ini bener nggak di Karawaci. Oh, Boleh kita langsung Sherlock. Nah, terus kalau mau tuker tambah nih, Yud, kadang kan teman-teman sudah punya mobil sebelumnya. Mm-mm. Kalau nambah kan mungkin kebanyakan. Mm-mm. Kalau mau ganti tapi mobil lamanya harus dijual dulu, Yuda bisa Oke, bantu ya? Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti takutnya mau ngejual, tapi takutnya harganya ditipu-tipu. Nah, sekarang banyak tuh. Banyak. Ini Jadi kan bilang dunia harga- tipu-tipu nih. Iya, bener. Jadi ngomong sekian di lokasi beda. Nah, itu yang paling banyak sekarang terjadi kan. Nah, kalau kita tinggal nanti teman-teman Infomotif cukup foto dulu aja mobilnya. Kalau bisa bawa ke kantor, langsung kita datangkan vendor kita. Oh, jadi langsung diinspek di situ ya? Langsung inspek di tempat, langsung nanti harga di tempat. Bisa Bayarnya nego. juga di tempat. Oh, dan resmi di kantor ya? Resmi di kantor. Nah, terus kan kalau beli mobil, kadang-kadang ada yang belum lengkap nih, Yud. Aksesorisnya tuh gimana ya? Mau minta kadang mungkin malu nih teman-teman, gue yang bantu minta dah. Oh, siap. Pokoknya kita ketemu dulu, Hah? deal, Hmm. masalah aksesoris, semua nanti kita beresin. Tuh, bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Tenang aja. Aman semua Aman. terkendali. Yang penting mah kontak aja dulu Kontak karena dulu aja. nanya mah gratis ya. Hanya gratis, Ngobrol belum bayar. gratis, konsultasi silakan ya. Siap. Yuda enak kok pokoknya diajak Siap. ngobrolnya. Dia ini friendly. Friendly. Sama untuk pembelian 5 unit pertama, Hmm. kita ada logam mulia untuk 5 unit pertama. Dapat logam mulia. Dapat logam mulia. Di luar diskon. Di luar diskon, di luar promo. di luar promo, di luar maintenance-nya itu udah kita dapat. Kalau selain Rush ini apa promo yang bagus lagi? Kan tipenya banyak nih Toyota nih. Banyak, siap. Avanza Hmm. sama Sama Lima- DP-nya 5 jutaan juga. 5 jutaan juga. Avanza. Avanza 5 jutaan juga. Thalia Kalia mulai 5 juta juga. Bisa 5 juta. jadi DP-nya sama dia disama-samain semua. Sama-samain semua, tinggal cicilannya saja yang nih. berbeda-beda. Nanti cicilan beda karena kan harga mobilnya berbeda ya. Beda-beda. Oke, berarti udah ya. Siap. Tinggal ditunggu telepon sama WA-nya ya. Gua mau lanjut nge-review Siap. lagi. Oke, Terima Bang kasih Mike. banyak. Siap. Thank you, Bang Let's Mike. go guys, kita lanjut lagi. Gimana tadi promonya bagus ya? Makanya ini mobil menurut gua kalau lu butuh mobil SUV keluarga bahkan tepatnya karena ini cocok juga buat keluarga, sangat cocok bahkan. Ini worth it sih. Tapi ya menurut gua sih ya jangan beli Rush. Nah, apalagi? Kalau lu butuh fitur TSS, Wow. Toyota Safety Sense. Wow. Karena ini nggak ada TSS-nya. Kalau lu butuh mobil yang ada fitur TSS-nya, mobil keluarga yang punya fitur TSS, lu belinya Veloz bisa ya, men? Bisa. Avanza juga bisa. Bisa. Kalau ini buat adventure. Tapi sebenarnya kalau ngomongin fitur TSS atau mungkin bisa dibilang fitur keselamatan ya, men? Yo. Yang aktif ya. Ini juga sebenarnya sangat-sangat proper loh untuk keselamatannya. Pertama, dia yang untuk pengereman udah lengkap lah, ABS, EBD. Terus dia punya Hill Start Assist juga yang bisa bantu kita untuk tidak mundur ke belakang ketika ditanjakan berhenti terus maju lagi ke depan. Dia bisa jaga mobil untuk berhenti tuh sementara sampai kita nginjek gas. Dia juga punya fitur yang bisa bikin mobil ini jadi lebih stabil, namanya Vehicle Stability Control. Jadi mobilnya jauh-jauh tuh dari understeer atau oversteer, mobilnya bisa lebih stabil lah gitu. Nah terus ini mobil kan sebenarnya untuk 7 penumpang. Jadi dilengkapin juga tuh sama 7 seat belt. Semuanya kebagian seat belt atau sabuk pengaman yang konsepnya 3 point, jadi aman banget. Selain itu juga ini mobil ditambahin sama airbag yang banyak. Ada berapa ya? 6 ya, men? Yo. Ada di samping dan lain-lain lah. Jadi intinya ini mobil
walaupun tidak ada fitur TSS-nya, tapi bisa dipastikan untuk keselamatan. Ini oke banget juga nih. Jangan beli ras. Kenapa lagi, Bang? Kalau lu pengen mobil yang fiturnya apa adanya, ya segitu aja cukup lah gitu. Bang, ini nggak apa adanya, Bang. Ada apanya ini? Wow. Gak usah wow dong. Oke, tepatnya di fitur-fitur canggihnya ya, men. Kita mau bahas nih. Biarpun harganya tadi dari si Yuda sangat-sangat kompetitif menurut gua, tapi ini mobil fiturnya juga bagus nih. Pertama, ya tadi udah keyless lah ya. Tanpa kunci. Mana tuh kuncinya, men ya? Oh, ini nih. Tuh, keyless. Dia udah nggak colok-colok kunci. Terus, dia juga ke ini dulu nih. Audio. Si head unitnya sudah bisa terkoneksi ke smartphone, bukan melalui kabel, tapi melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi sangat canggih. Enggak, menurut gue gini ya, kalau head unit itu memang diukur dari cara dia mengkoneksikan si head unit sama smartphone, men. Poinnya di situ aja sebenarnya. Kalau dulu kan ya gede-gedean ya. Yoi. Apalagi tuh, banyak-banyakan mungkin. Tapi menurut gue dengan bisa koneksi ke smartphone, itu yang paling dicari sekarang. Terus, yang penting juga nih menurut gue, ini mobil sudah dilengkapi dengan teknologi Automatic Idling Start Stop. Kenapa itu menurut gue istimewa? Karena fitur itu bisa bikin kantong lo lumayan agak kejaga tuh. Jadi ketika lo di perjalanan, lalu mungkin agak macet-macet tipis gitu ya, yang berhenti-berhenti, stop and go. Nah itu bantu tuh, karena di posisi seperti itu, wah itu bensin boros banget tuh, maju lagi, berhenti lagi, maju lagi, berhenti lagi. Nah ketika lo berhenti sebentar-sebentar itu tuh mesinnya bisa mati tuh untuk ngirit bensin, nanti ketika lo gas dia hidup lagi. Terus juga di mobil ini juga dimudahkan dengan adanya steering switch nih di sebelah kiri, jadi tetap ada steering switch-nya ya. Jadi lebih enak untuk mengoperasikan audio, bisa langsung dari setir. AC-nya juga sudah digital. Nah yang lebih gue suka lagi di bagian transmisi nih. Kenapa begitu? Karena transmisinya, Matic-nya itu dia masih pakai konsep yang konvensional, dimana semua mobil rata-rata ya sekarang ya, mostly udah pakai CVT ya, men. Yoi. Gua bukan pecinta CVT dan kayaknya teman-teman banyak juga tuh yang nggak terlalu suka sama CVT karena dinilai mungkin agak lemot ya. Walaupun katanya diklaim bisa lebih bikin mobil lebih irit, tapi gua sendiri, gua kayaknya lebih prefer ke konvensional karena menurut gua lebih nempel gitu, lebih enak. Jangan beli ras. Kenapa lagi, Bang? Kalau lo butuh mobil yang compact, yang imut-imut ya, enggak, lu sebenarnya butuh mobil keluarga, tapi lu pengennya mobil yang kecil aja, tapi keluarga, bingung. Oh bisa, beli Calya. Wow. Beli Calya aja. Tapi kalau lu pengen yang bongsor, lu beli ras. Sebenarnya nggak bongsor-bongsor banget, nggak gede-gede banget ya, tapi menurut gua dibandingin kompetitornya, ini terlihat lebih, mungkin lebih tinggi ya, men ya. Dan kayaknya lebih gede gitu, lebih bongsor lah kelihatannya. Tapi menurut gua jadi kelihatan lebih gagah. Menurut gue ya, dari kabin depan aja kerasa lega lah. Headroom gede, legroom juga, pengaturannya juga jauh, bisa enak. Dan ini gue mau setting nanti ke belakang kita ukur ya. Ini dulu dah. Gue segini nih settingan gue. Sekarang kita cek di baris kedua. Gue nyalain dulu, men, biar nggak panas. Karena ini double blower, guys. Kalau beli mobil minimal double blower dah lu, biar nggak kepanasan kalau nge-review. Beli mobil buat di-review. Oke. Ini headroom, legroom gue jauh ya. Tapi ini kejauhan menurut gue. Segini nih. Karena di baris kedua lo harus bijaksana. Bisa berbagi space sama yang belakang biar yang belakang nggak ngap banget. Karena ini mobil untuk 3 baris, totalnya untuk 7 orang, walaupun di Indonesia mah kalau menurut pabrikan 7 diisi 8 biasanya. Biasanya. Belum di belakang nanti ditambahin bawa beras, singkong, kelapa ya. Kalau pulang ke Ciamis tuh bawa apa aja, men? Ya semuanya, Bang. Semuanya ya. Rumah juga dibawa. Rumah istri. Jangan. Oke. Ini udah ya. Ini menurut gua nih lega nih. Sekarang gua ke baris ketiga, men. Ini gua tadi di baris kedua masih sangat lega. Ini juga masih bisa masuk, tinggi gua 165 cm tuh. Ya udah hampir mentok, tapi masih ada space sebenarnya. Jadi di belakang pun sebenarnya masih bisa ya, walaupun memang nggak senyaman di baris kedua atau di baris pertama. Apa yang lo harapkan dari baris ketiga ya begitulah ya. Tapi menurut gua masih lumayan enak. Ini masih headroom juga masih masuk ya, masih gede. Ini ada headrest juga di sini, bisa dinaikin tuh. Nyaman, dan mobil ini bisa bawa car seat ya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya baby bawa car seat gitu, ada top tethernya juga. Oke guys, yuk kita keluar lagi. Nah, berhubung tadi mau bawa beras, kita cek bagasinya, men. Pintunya sudah elektris tuh. Nah, ini bagasinya menurut gue sih lumayan gede ya. Masuk sini galon 4 biji masuk. Bawa-bawaan juga dari kampung bisa ya, men? Bisa. Jadi sebenarnya
bodinya yang bongsor memang dibuktikan dengan space-nya yang menurut gua cukup luas ya. Walaupun bukan yang paling luas di kelasnya, men. Bukan. Tapi menurut gue ini masih sangat cukup untuk bawa orang 7 penumpang dan bawa barang-barang juga. Gitu, guys. Jadi buat keluarga Indonesia, jika Anda memang membutuhkan mobil SUV untuk keluarga yang konsepnya bongsor dan yang terutama nih yang paling digarisbawahi adalah dia RWD, penggerak belakang, di mana orang-orang juga masih banyak yang pengen tuh penggerak belakang. Lu beli ras deh, nanti tanya ke Yuda. Gitu, guys. Anyway, yang belum subscribe boleh bantu subscribe ya, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow gue boleh, IG gue namanya Mahtumotif. Wah, ya promo gue. Yang mau tanya langsung aja sama Yuda aja ya. Anyway, gue sekarang lagi ada di Astro Toyota Karawaci di Jalan Raya Imam Bonjol, samping Hotel Olive. Oke, guys, thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.